Halo teman-teman, hari ini gue akan memulai podcast. Jadi untuk tamunya ini adalah seorang teman gue. Dia akan menemani gue di lomba literasi. Kalau kalian mau tahu, ini dia Jep. Yo bro. Jep, apa kabar Jep? Sehat lah. Jadi lu mau cerita tentang apaan Jep? Batu menangis lah. Kalau lu mau tahu, dan gue juga mau tahu nih sebenarnya nih. Ini yang ngarang siapa nih Jep? Yang ngarang itu Joko Dwinanto. Coba lu ringkasin dikit ceritanya. Nah, dahulu kala ada seorang ibu nih. Ibunya itu menafkahi anaknya. Ibu itu bekerja sebagai petani ya. Biasa menafkahi itu bekerja karena anaknya itu sombong karena ibunya bekerja sebagai pekerja bawahan alias jadi petani. Nah itu anaknya nggak bersyukur aja gitu atau enggak sombong lah ngelihat teman-temannya gaun-gaunnya bagus, terus pakaiannya juga bagus kan pakaiannya. Nah, si anaknya ini gak terima bajunya itu, terus make upnya begitu-begitu aja. Nah, terus ibunya tuh ngelihatnya itu kayak kasihan banget. Ya, mau gimana lagi, keluarga miskin kan kayak gitu kan. Nah, si anaknya ini terus bilang lah ke ibunya, "Bu, beli baju baru, Bu." Nah, ucap anaknya, ibunya bilang, "Kan tadi udah, Nak. Tadi kemarin udah beli berapa ribu itu." Nah, si anaknya ini gak mau, Bu. Nah, jadi mereka OTW lah ke pasar kan untuk beli baju. Tiba-tiba anaknya malah merendahkan ibunya. Ibunya pun gak terima alias marah. Nah, anaknya setengah pulang nih. Pulang ke rumah, setengah jalan. Ibunya bilang, "Nak, kenapa kamu begitu ke aku, merendahkan aku?" Nah, si anaknya bilang, "Terserah aku lah, orang yang punya baju aku." Nah, si ibunya pun marah besar. Tiba-tiba cuacanya bendung. Nah, alias si mamanya ini, si ibu dari anaknya ini mengutuk anaknya jadi batu. Nah, si anaknya nangis. Jadi anaknya itu minta maaf ke ibunya. Ibunya pun minta maaf tapi udah terlambat. Anaknya pun meninggal menjadi batu. Sekian. Jadi kalau gue boleh tahu nih, tadi ceritanya lumayan sedih ya. Jadi kalau gue boleh tahu nih pesan-pesan dari cerita tersebut apa aja? Pesan dari cerita yang saya tadi ceritakan, nah kita harus menghargai orang tua kita selagi kita masih hidup. Nah, dan juga kita harus membantu orang tua kita supaya kita bisa dapat makan nasi. Yang penting bersyukur selagi masih hidup lah. Yang penting bisa hidup. Oke. Jadi mungkin segini aja cerita dari Jepta. Kalau kalian mau membacanya lagi, kalian bisa membeli bukunya atau di ebook. BTW, thank you Jep, ceritanya Jep. Yuk, semangat, Asik bro. ya. Hati-hati Jep. Jadi kita akan melanjutkan podcast. Nah, podcastnya juga teman gue, dia akan menemani gue di lomba literasi, yaitu Jose. Apa kabar Jo? Ya, Jadi lu bakal cerita tentang apa nih? di sini sih gue bahasnya tentang lagu yang gue suka sih akhir-akhir ini. Apa tuh judulnya kalau boleh tahu? Judulnya tuh Love of My Life. Kalau boleh tahu siapa yang buat? Atau band atau penyanyi gitu siapa yang buat? Yang buat tuh Freddie Mercury dan teman-teman yang lain. Tapi nama bandnya tuh Queen. Nah, coba lu kasih tahu makna dari lagu ini apa gitu. Lagu ini liriknya sangat mendalam sih, tentang patah hatinya seseorang setelah ditinggalkan oleh kekasihnya. Gitu. Nah, kalau lu tahu nggak pesan-pesan dari lagu itu apa positifnya gitu? Lagu ini mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak hanya kebahagiaan semata, tetapi juga ada kehilangan, kerinduan, penderitaan. Itu sih yang gue dapat dari lagu ini. Coba lu kasih pesan-pesan buat pasangan di sana yang hubungannya kurang-kurang gitu. Tetap semangat, pokoknya tetap semangat aja, lanjutin hubungan. Jadi itu merupakan lagu untuk mereka yang ada pasangan untuk hubungan yang kurang gitu. Jadi cukup sekian gini aja. BTW, thank you Jo. Terima kasih ya. Ya, thank you. Jadi ini merupakan podcast terakhir. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Membaca sebuah novel karyanya Kiyoshi
Shirikako, judulnya itu Berniki. Di buku itu? Jadi isi ceritanya itu tentang seorang istri yang menikah sama pembunuh suaminya itu. Terus dia menikah sama suaminya itu untuk balas dendam. Apa penting dari buku itu? Intinya kita fokus jadi istrinya. Apa yang kamu dapat dari buku itu? Ya intinya kita harus berusaha membela keadilan mah. Yang bisa kamu dapat dari buku itu? Intinya kita bisa belajar beberapa dari karakter Jepang lah. Film apa yang kamu tonton? Saya menonton Puss in the Boots The Last Wish karya DreamWorks yang dirilis di bioskop pada tahun 2022. Isi filmnya tentang apa? Bercerita tentang Puss sama Genda yang dia kan kucing kan mitosnya tuh plus 9 nyawa ya. Iya. Dia tuh suka buang-buang nyawanya gitu. Jadi dia sisa 1 nyawa lagi dan dia dikejar sama malaikat kematian karena kayak greget gitu loh ngeliatnya buang-buang nyawanya karena dia juga nggak takut mati. Jadi dia bertualang bersama temannya untuk menemukan bintang harapan buat mencipta 8 nyawanya kembali. Apa tokoh penting dalam film tersebut? Puss, dan Kitty Softpaw dan Perito. Apa pesan moral dari filmnya? Dengan bantuan teman, kita pasti bisa mencapai keinginan kita. Apalagi kalau teman itu kayak teman yang asli gitu loh yang mau membantu kita. Dan kita itu nggak boleh takut sama kematian doang. Kita harus percaya sama diri kita sendiri. Apa hal yang bisa kamu dapat dari film itu? Saya dapat mengembangkan kemampuan bahasa Inggris saya karena itu filmnya pakai bahasa Inggris. Sama saya bisa mungkin mempelajari sedikit bahasa Spanyol. Karena itu juga ada beberapa bahasa Spanyol yang Puss katakan. Halo teman-teman dan Pak Heri semuanya. Perkenalkan, nama saya Jason Cornelius dari kelas 8C absen 11. Saya akan mengiklankan sebuah buku yang berjudul tentang Adit Sopojaro, Sahabat Sejati Takkan Pernah Mati, yang disusun oleh Mas Agus dan penerbitnya adalah Moro Publishing. Dan inti cerita tentang buku ini adalah Adit belajar bernyanyi kepada Bang Jarwo untuk mengikuti ujian di sekolahnya. Sedangkan Bang Sopo belajar kepada Adit dan teman-temannya untuk mengikuti ujian keterangan SD. Nah, teman-teman, apakah Adit dan Bang Sopo berhasil mengikuti ujiannya? Apakah kedua akan lulus ujian? Penasaran? Mari kita membeli buku Adit Sopojaro, Sahabat Sejati Takkan Pernah Mati, versi keduanya. Terima kasih. Good morning everyone, I'm Sheffield, and earlier today I read a book which the title is A Little Princess, one of the classic Start series. This novel tells a story about young Sarah Crewe. Sarah Crewe is the daughter of a wealthy Englishman named Captain Crewe. And when she's old enough, she promised Captain Crewe that she would be sent to boarding school in London. Although she's sad, but she can't do anything right, a promise is still a promise. So, at first, she was treated like royalty in her new school. She had fine clothes, luxurious rooms, and she even celebrated a big birthday. But despite her privileged status, Sarah is humble, and she even made friends with the shy Ermengarde, the poor schuler named Becky, and a lively girl named Lottie. Tragedy strikes when Sarah's father suddenly dies. She moves to a cold attic room. She's treated by Miss Minchin so badly that she even forced Sarah to work as a servant. But despite her loneliness and suffering, she never loses her sense of kindness and a vivid imagination, which helps her cope with all of the tragedy happening. But eventually, a wealthy neighbor named Mr. Carsport found Sarah's true identity. Unexpectedly, Mr. Carsport is Captain Crewe's business partner,
And because of that, Mr. Carford returns all Sarah's fortune to her. And because of that, Sarah is finally rescued from her harsh life. But of course, she still chooses to stay humble and kind. She chooses to share her newfound wealth to her friends, especially Ermengarde and Vic. So the moral of the story is that the wealthiness of one is not shown through material possession, but is shown through character. Sarah shows that kindness, generosity, and inner strength can help you overcome even the toughest hardships. So no matter what, she still inspires others through her kindness. So everyone, the story highlights that demonstrating hope, staying kind and humble, and imagine things vividly like Sarah, who has a big imagination, is a very great way to cope with problems. So everyone, that is all from me. Thank you. Halo semuanya, selamat datang di podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita akan ingin membahas tentang Danau Toba. In fact, kamu pernah mikir gak tentang bagaimana sih caranya tercipta itu Danau Toba? Nggak pernah mikir sih, itu bisa luas banget ya, Jos. Nah, in fact, kan di Danau Toba itu tuh ada di Sumatera Utara kan? Nah, Sumatera Utara itu tuh erat banget sama suku Batak. Dan suku Batak itu kan sama tinggal di Danau Toba. Fat, pernah dengar gak tentang cerita daerah di suku Batak yang menceritakan tentang Danau Toba? Gak pernah dengar? Loh, sini ya Fat, aku ceritain. Jadi, dulu itu tuh pernah ada seorang pemuda namanya itu Toba Brandi. Dan Danau Toba itu mungkin masih berbentuk sebuah sungai ya. Dan itu lagi mancing di sungainya. Dia itu dapat sebuah ikan besar gitu Fat. Nah, dia itu langsung bawa pulang ikannya. Nah, kan karena masih zaman dulu itu tuh masih pakai perapian dan harus pakai kayu kan. Jadi waktu itu tuh dia tuh ngambil kayunya, waktu dia ngambil kayunya dan dia mau ambil ikannya, dia itu ikan itu udah gak ada Set. Nah ikannya itu jadi sebuah kayak koi kemas gitu yang dia tuh besar, dan dia itu nggak dengar ada suara di kamarnya dia yang, dan dia tuh melihat sebuah perempuan, dan dia itu yang cantik, dan perempuan itu kayak nawarin kayak, mau nggak nikah sama aku, tapi kamu tuh kayak punya perjanjian gitu. Nah perjanjiannya itu dimana cowoknya ini tuh nggak boleh, cowoknya ini namanya Toba by the way, dan cowoknya itu nggak boleh ngungkapin kalau misalnya ceweknya itu adalah ikan Fat. Oh, nah, karena itu mereka buat perjanjian dan mereka tuh menikah Fat. Nah, akhirnya mereka tuh punya anak yang namanya tuh Samosir. Oh, dan waktu itu tuh si ceweknya itu, anak perempuannya ini tuh minta tuh sama Samosir, tolong bang nih anterin buat papa kamu, alias udah buat si Toba, karena dia tuh mungkin belum makan gitu kan, anterin kalau gitu. Nah anaknya itu tuh makan bekalnya waktu di tengah jalan sampai dia akhirnya itu dia tidur. Akhirnya bapaknya mau pulang ke rumah karena udah makan, dan akhirnya dia ngeliat anaknya, sampai akhirnya dia marah karena anaknya kan ketiduran di tengah jalan dan nyatanya tuh ngabisin bekalnya gitu Set. Nah habis tuh bapaknya itu kayak marah, si Toba itu marah sampai bilang dasar anak ikan gitu. Anaknya tuh nangis, habis itu dia laporin ke ibunya. Nah ibunya tuh kan jadi kecewa dong, karena kan gak sesuai perjanjian gitu. Nah akhirnya ibunya suruh Samosir ini anaknya itu untuk ke tengah pulau itu Fat. Habis itu si ibunya itu nyemplung lagi ke sungai dan menjadi sebuah banjir yang sangat besar yang membuat sebuah danau dan meninggalkan Toba gitu Fred. Nah dari ceritanya sih aku sih bisa ambil sih Fred, kalau misalnya nyatanya itu kita itu harus selalu ingat sama janji kita, karena misalnya kita nggak ikut sama janji kita,
itu kita tuh bisa apa ya, bisa mungkin membuat sesuatu yang gak kita inginkan. Nggak sih, Dep? Lulusan sih. Tadi lo tadi kamu bilang Danau Toba itu di Sumatera Utara kan? Iya. Nah, di Sumatera Utara itu kan dekat banget ya yang namanya itu suku Batak. Aku juga pernah nonton itu film bioskop gitu di 2022. Namanya tuh Kemarin Ngeri Sedap. Ini tuh ceritanya tentang konflik keluarga gitu. Ada komedi juga dalamnya. Jadi ada pasangan suami istri namanya itu Pak Domo dan Mbak Domber. Mereka tuh punya 4 anak gitu. Empatnya ini udah dewasa kan. Nah, anak keduanya ini kan cewek. Anaknya itu tinggal bareng mereka. Ketiga anaknya yang lain tuh merantau lah ke luar kota. Nah, singkat cerita, Madomu sama Padomu tuh pengen banget keluarga mereka tuh kumpul lagi lengkap gitu. Tapi nggak bisa karena Pak Domo ini setiap komunikasi sama mereka lewat telepon gitulah. Pokoknya apa ya? Pak Domonya ini tuh egois lah gitu. Pak Domo itu selalu menjelek-jelekkan apa yang ketiga anaknya ini mau, ya cuy, semuanya. Sampai akhirnya Pak Domo sama Domo ini kepikiran buat pura-pura cerai kan. Nah, berhasil tuh Jos. Semuanya tuh baik kumpul. Tapi ketahuan yang kalau Pak Domo sama Domo ini pura-pura doang mau cerai gitu kan. Nah, terus ada konflik lagi sampai parah banget gitu Jos. Yang bikin Pak Domo sama Domo ini cerai beneran. Tapi ya endingnya tuh mereka bisa kembali lagi mirip keluarga. Nah, di film itu ya pesan moralnya itu kamu harus bisa ngertiin orang lain. Jadi kamu nggak boleh egois ya segala macam gitu. Kita harus ngerti satu sama lain apa yang kita mau. Jadi kita nggak usah ngurus di depan orang lain gitu. Untuk supaya kita menjadi suatu utuh keluarga gitu. Iya. Ya guys. Sekian dari podcast kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Bye. Halo semuanya, dari podcast kali ini kita bakal ngebahas tentang film atau buku bercerita tentang romance dan nanti ada pertanyaan seputar tentang romance. Sebelum masuk ke lebih dalam, menurut kalian romance itu apa sih? Sebuah hubungan percintaan yang romantis yang dijalani oleh dua orang. Kisah percintaan yang dijalanin oleh dua orang. Menurut aku, romance itu novel atau film yang berkisah cinta. Masuk ke materi ya. Judul dari film apa yang bakal kalian ceritain? The Notebook, singkatnya itu ada seorang pria yang mempertahankan hubungan cintanya dengan seorang wanita yang dia inginkan dari awal. Midnight Diaries. Kalian tahu nggak sih produser atau penulis dari film tersebut? New Line Cinema. Skyscraper. Terus siapa aja pemeran dari film tersebut? Pemeran utamanya itu Ryan Gosling. Berperan Sebagai namanya Noah di situ. Malioboro, Sarah dan Vera. Nah, pertanyaan pertama nih. Menurut kalian cinta itu selalu bahagia nggak sih? Atau nggak berjalan mulus gitu? Nggak berjalan mulus. Sayang itu nggak bakal berjalan mulus kalau ada salah satu pasangan yang kayak egois, yang memprioritaskan yang lain tuh mungkin nggak bakal bisa berhasil. Mungkin lihat situasi atau kelihatan ya. Kisah cinta tuh nggak selalu bahagia, soalnya di hidup ini ada yang namanya suka dan duka. Kalau di kisah cinta ada duka, ya pasti gagal. Nah,
Kisah apa yang bakal kalian dapat dari film tersebut? Ceritakan. Ceritain. Itu berawal dari pemeran utamanya yaitu Noah. Dia tuh temennya Noah ini memperkenalkan dia dengan Ellie. Ellie itu ceweknya yang sekarang. Nah, pas awal itu Ellie itu sebenarnya udah sama cowok lain, cuma Noah ini pantang menyerah, jadi dia terus deketin Ellie. Nah, Ellie juga jatuh cinta dengan dia. Nah, mereka tuh udah menjadi hubungan sampai si Noah ini udah minta restu ke orang tuanya. Nah, ternyata orang tua Ellie tuh nggak merestuinya, soalnya mereka berdua tuh kayak ada perbedaan tentang harta gitu. Kayak Ellie ini anaknya orang kaya, pembisnis gitu. Nah, si Noah ini cuma orang miskin yang memperjuangkan cintanya. Nah, habis itu karena orang tuanya Ellie ini tahu mereka jatuh cinta, akhirnya orang tuanya Ellie ini memperjauhkan mereka. Jadi sampai mereka tuh jauh pergi biar mereka nggak bersatu. Nah, tapi Tuhan berkata lain, karena mereka itu bersatu lagi karena ya Kak. Iya. Kalau tentang Midnight Stay sini tuh si Malioboro ini udah temenan sama Sarah dari kecil, jadi itu orang tuanya saling tahu, saling kenal juga ya. Sekolah barengan, kalau berangkat ke sekolah, kalau jemput sekolah itu pasti barengan juga pakai sepeda. Nah, tapi makin lama si Sarah ini tuh ngejauh dari Malio karena si Sarah ini udah lagi PDKT sama cowok lain gitu. Nah, ternyata si Malio tahu ini, jadi dia sakit hati, dia juga berusaha untuk ngejauh. Akhirnya si Malioboro ini tuh ngekos sendiri. Nah, terus ada kucing namanya siapa ya, nggak tahu deh pokoknya. Nah, terus bertahun-tahun akhirnya lost contact dong sama si Sarah ini. Akhirnya si Malio ini bertemu sama cewek lain namanya Vera. Akhirnya si Vera ini kayak mau menjalani hubungannya sama Malio gitu. Akhirnya mereka happy ending. Pesan moral apa yang bisa kalian petik dari film tersebut? Pesan moral saya, jika kalian memang mencintai pasangan Anda, itu tetaplah berjuang untuk mereka. Pasti Tuhan tuh kasih yang adil. Kalau dalam percintaan itu jangan terlalu effort atau bodoh banget ya dalam percintaannya itu. Menurut kalian gimana cara menghadapin kisah cinta yang gagal? Harus mengerti satu sama lain, harus mengerti keadaan pasangan kalian, terus luangin waktu biar mereka nggak feeling lonely. Sama juga, tapi harus lebih ngertiin perasaan orangnya juga ya, jangan dia tuh mau mengertiin kita terus. Kalau yang namanya gagal itu kan mungkin gara-gara ada berantemnya, ada yang saling gak ngerti. Jadi kayak misalnya kalau sudah kayak gitu, coba belajar ngehargain aja. Oke. Yaudah, pertanyaan terakhir nih ya. Menurut kalian setuju nggak kalau misalnya murid Sang Timur atau murid yang seukuran kalian masih SMP pacaran, atau harus fokus belajar? Mungkin fokus belajar dulu ya, jangan pacaran dulu, karena mungkin menurut saya tuh Hey Sion, apa kabar? Wih, baik dong. Oh, kau kenal tuh? Kenal dong. Oke. Kopi kan? Ya. Nih, lama-lama nih aku lihat cerita-cerita dari orang-orang. Banyak cerita-cerita. Walaupun nggak ngerti juga. Kenapa? Nih, gue mau nanya sesuatu nih.
Lu suka cerita apa nih? Gue jujur nggak suka banyak cerita. Cuman kalau cerita gitu, gue paling suka sama Timun Mas. Ya gimana tuh? Timun Mas tuh singkatnya tuh ceritanya kayak ada nenek yang kesepian, terus ada raja timun. Dia datang, terus dia nitipin sebuah timun emas ke nenek tersebut. Timunnya warna mas. Iya, timunnya warna emas. Nanti dirawatlah tuh timun emasnya sama neneknya sampai umur 6 tahun. Nah, pas gede, pas umur 6 tahun, kan neneknya tahu ya, nanti raja timunnya datang buat ngambil timun emasnya lagi. Buat makan. Iya, buat dimakan. Jadi neneknya nih sebelum raja timunnya datang, dia datang ke petapa buat minta mantra gitu. Sayang banget ya dia sama timunnya. Iya, sayang banget ya. Udah dianggap kayak anaknya sendiri. 6 tahun bayangin tuh. Nah, habis itu pas raja timunnya datang, itu anaknya coba disembunyiin sama neneknya. Tapi ketahuan. Ya, akhirnya disuruh pergilah tuh anaknya sambil bawa mantra yang neneknya kasih. Selamat gitu. Selamat lah. Hampir ketangkep sih, cuman selamat. Oh, oke. Alvin, Ya, masih kenal gue nggak? masih Jason kan. Ya. Gua mumpung gua udah lama nggak ketemu lu ya, gua mau tanya. Boleh deh. Kan sekarang banyak ya film yang genrenya tuh kayak action, romance, terus drama, horor gitu. Kalau gua boleh tanya dulu nih, genre kesukaan lu apa nih? Genre kesukaan gue nih diambil dari film kesukaan gue juga. Ya. Nah, genrenya tuh ada namanya biografi drama. Jadi itu film yang diangkat dari kehidupan nyata dari seseorang. Menarik tuh kan. Kira-kira apa tuh namanya? Nama filmnya tuh The Pursuit of Happiness. Kayak pernah nonton tapi kayaknya udah lama banget. Mau gue jelasin nggak? Boleh. Nah, itu tuh ada seseorang, ada bapak-bapak yang punya keluarga, istri dan anak. Anaknya cuma satu. Nah, dia tuh kerjanya ngejualin kayak buat alat-alat buat ronsen tulang lah. Itu tuh kehidupannya sengsara banget. Jadi kayak makan tuh susah. Kalau minum teh nggak habis itu disimpan biar nggak nggak cepet habis lah. Jadi kayak keluarga berkekurangan banyak. Nah, ini film yang gue sebutin The Pursuit of Happiness itu punya makna yang dalam banget. Jadi itu pemeran utamanya itu mencari kesempatan James itu walaupun kesempatannya tuh kecil banget. Kayak dia ngedeketin orang kaya biar kehidupannya tuh kayak nggak susah-susah banget kan, kayak diajak buat nonton biar anaknya tuh nggak susah. Biar anaknya tetap bahagia. Nah, jadi yang kita bisa ambil tuh kita bisa mencari kesempatan itu walaupun sekecil banget kayak pemeran utamanya. Asal kita mau. Asal kita berusaha. Terus kalau kau belum sebutin nih pemerannya siapa aja? Nah, pemerannya ini ada yang terkenal banget. Ini yang jadi pemeran utamanya. Itu ada Will Smith jadi sales. Terkenal banget itu. Will Smith. Jadi nggak diraguin lagi lah aktingnya kayak gimana. Terus ada Jaden Smith dan Gabriel Mucino. Itu udah top artis terkenal banget lah. Itu aja. Itu aja. Oke. Makasih ya. Terkenal banget. Selamat siang Pak Heri dan teman-teman, aku Arsel absen 25 dari kelas 8C. Pada hari ini aku akan mempromosikan sebuah komik yang berjudul PSY. PSY ditulis oleh Budi Calvin dan diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer kelompok Gramedia. Isi dari buku-buku ini terdapat banyak sekali cerita-cerita seru yang tidak dapat kalian lewatkan. Komik ini menceritakan tentang seorang psikiater yang memiliki banyak pasien dengan berbagai macam masalah. Kalian dapat membelinya di Gramedia atau di toko buku lainnya. Sudah mendengar dan menonton sampai akhir. Bye-bye! Di sini saya akan merekomendasikan sebuah buku yang saya baca melalui program literasi.
Judul buku ini adalah Gyoro si Kelinci. Penerbitnya adalah PT LX Media Komputindo. Pengarangnya adalah Mame Moyashi. Buku ini menceritakan seorang komikus yang memelihara kelinci bernama Gyoro. Nama komikus tersebut adalah Mame Moyashi, yaitu pengarang buku ini sendiri. Buku ini menceritakan pengalaman Mame Moyashi bersama Gyoro yang ia tuliskan dalam komik. Buku ini memiliki cerita yang menyenangkan dan ringan, sangat cocok untuk anak-anak. Kemudian, buku ini juga memiliki pesan moral yang mendalam. Ini adalah mengajarkan kekonsistenan, kesabaran, dan pengorbanan Mame Moyashi dalam memelihara Gyoro. Sampai sini saja sinopsisnya, teman-teman segera membaca ya. Terima kasih. Halo teman-teman semuanya, hari ini saya akan merekomendasikan sebuah buku yang berjudul Gyoro si Kelinci. Pengarangnya bernama Mame Moyashi. Lalu penerbitnya adalah PT LX Media Komputindo. Buku ini menceritakan tentang kehidupan pengarangnya sendiri dengan hewan peliharaannya yaitu kelinci yang bernama Gyoro. Pesan moral yang dapat kami ambil di sini adalah Mame Moyashi yang bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat hewan peliharaannya. Saya harap Anda tertarik untuk membaca buku ini. Sekian dari saya, terima kasih. Pesan moral yang dapat diambil di sini adalah Mame Moyashi yang bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat hewan peliharaannya. Saya harap Anda tertarik untuk membaca buku ini. Sekian dari saya, terima kasih. Teman-teman, hari ini saya akan mengenalkan kalian kepada buku yang saya pilih. Buku ini memiliki judul Animal Satu Binatang yang merupakan salah satu seri dari buku Y. Buku ini mempunyai tema binatang purba yang mengalami kepunahan karena adanya bencana alam dengan meteor yang menabrak bumi. Menurut saya, buku ini sangat berguna untuk kalian memahami dan mengetahui hal-hal yang lebih dalam kepunahan hewan ataupun jenis-jenis hewan tertentu. Meskipun buku ini digambar seperti buku komik, tapi buku ini memiliki pengetahuan yang luar biasa. Kalian harus membelinya. Buku ini juga disupervise oleh Choi Im-son yang mendapatkan lulusan S3 jurusan biologi di Universitas Seoul Nasional. Ditulis oleh Lee Kwang-kong yang mendapatkan penghargaan penampilan baru dari majalah sastra, dan digambar oleh Park Jong-kwon yang membuat komik-komik seperti ini. Terima kasih. Saya akan merekomendasikan salah satu buku yang berjudul dari Y dengan seri Air. Buku ini dibawahi oleh Shin Ang-sik dan ditulis oleh Kim Nam-sok, lalu digambar oleh An Soo-yeon. Mengapa saya sangat merekomendasi buku ini? Karena kalian bisa mengetahui bahwa manusia dapat bertahan hidup hanya dengan air. Karena 70% dari tubuh manusia pun terdiri dengan air. Kalian bisa mendapatkan buku ini di toko buku terdekat atau di Gramedia. Dengan membaca buku ini, kalian menambah literasi, meningkatkan prestasi. Kamu buku ya? Karena aku bisa baca kamu dengan mudahnya. Tumbukan buku tidak akan mengkhianati masa depanmu. Baca buku level up pengetahuanmu. Halaman demi halaman, kamu sudah mempersiapkan masa depan. Santai aja, membaca bikin otakmu makin cerdas. Membaca merupakan gaya hidup yang membuat kamu selangkah lebih maju. Good luck!